Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim di channel Wawasan Tani TV. Dan teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang olah lahan untuk tanaman bawang daun. Yang pertama, saya hancurkan dulu teman-teman, atau saya cangkul dulu tanahnya sebelum pembuatan bedengan teman-teman. Tujuannya adalah supaya tanahnya gembur sampai ke bawah teman-teman. Jadi kalau kita cangkul tanahnya sampai kita balik atau kita hancurkan dulu, tanah itu akan gembur sampai ke bawah, akan lebih gembur dibandingkan dengan kita membuat bedengan secara langsung teman-teman, tanpa dicangkul atau dihancurkan dulu. Saya memakai metode ini teman-teman untuk menggemburkan tanah. Saya hancurkan dulu sebelum pembuatan bedengan dengan bertujuan supaya tanahnya yang di bawah gembur teman-teman. Jadi tidak hanya di atas yang gembur, tujuannya itu supaya tanahnya gembur sampai bawah, agar perakaran tanaman kita lebih bagus teman-teman, lebih maksimal. Kemudian adalah pembuatan bedengan teman-teman. Pembuatan bedengan saya menggunakan ukuran 1 meter dan saya kencang tali dulu. Habis itu sebelum saya naikkan tanahnya ke atas bedengan, saya hancurkan tanah tersebut sampai benar-benar hancur teman-teman. Jadi saya hancurkan dulu tanahnya sebelum saya naikkan ke atas bedengan. Jadi bukan hanya tanah yang di atas bedengan yang saya hancurkan teman-teman, tanah juga yang akan dinaikkan ke atas bedengan juga saya hancurkan dulu teman-teman. Baru setelah hancur tanah tersebut saya naikkan ke atas bedengan. Dan setelah itu saya tabur kapur teman-teman. Saya tabur kapur. Sebelum tutup mulsa saya siram dulu atau tunggu hujan dulu teman-teman. Jadi untuk pupuk dasar saya tidak sebarkan teman-teman. Kalau untuk pupuk dasar saya kasih di lubang tanam seperti di mulsa yang sudah ada lubangnya. Tujuannya apa? Supaya lebih irit saja teman-teman. Kalau saya sebar mungkin habisnya lebih banyak untuk kohe ayamnya. Tapi kalau saya kasih di lubang tanam itu akan lebih sedikit teman-teman. Kemudian sebelum proses penanaman saya kocor terlebih dahulu teman-teman. Seminggu sebelum proses penanaman saya kocor dengan 3 bahan. Yang pertama asam amino, yang kedua asam humat, dan yang ketiga trichoderma teman-teman. Ketiga bahan tersebut saya kocorkan dengan tujuan agar tanah tersebut seperti tanah baru terus. Jadi tanah tersebut walaupun berulang-ulang kita tanam akan seperti tanah baru teman-teman. Dan juga ketiga bahan tersebut cocok untuk semua tanaman teman-teman. Karena itu pembenah tanah jadi cocok untuk semua tanaman. Sebelum tanam kita semprotkan merata atau kita kocorkan teman-teman, tidak masalah. Yang penting sebelum tanam, seminggu sebelum tanam kita aplikasikan teman-teman, agar tanah kita terjaga kesuburannya seperti tanah baru lagi teman-teman. Dan dengan metode olah lahan tersebut teman-teman, menurut saya sangat menguntungkan. Setelah tanaman kita cabut atau kita panen teman-teman, tanah tersebut akan gembur teman-teman. Jadi kita ngancurin tanah tersebut sudah tidak padat lagi, tidak sulit lagi. Mungkin di awal-awal kita olah lahan itu berat teman-teman, tapi kita akan menikmati hasilnya setelah kedua kalinya dan seterusnya teman-teman. Tanah itu akan gembur, akan enak kita ngancurinnya teman-teman. Jadi kalau tanahnya tersebut sudah gembur, biasanya untuk perakaran bawang daun akan lebih mudah untuk mencari celah teman-teman. Jadi perakaran bawang daun tersebut akan bekerja dengan lebih leluasa dan akan menjadikan hasil lebih maksimal teman-teman. Mungkin dengan melihat metode ini sebagian dari orang menganggapnya terlalu rumit, terlalu sulit, terlalu memakan waktu teman-teman. Dan mungkin juga sebagian daerah tanahnya sudah gembur dari awal teman-teman, jadi tidak usah menggunakan metode ini karena masing-masing daerah tanahnya juga berbeda teman-teman. Tapi kalau daerah saya di Kalimantan, Sampit, tepatnya di Samosir, ini tanah putih atau tanah yang keras teman-teman. Khususnya di Samosir ya teman-teman, tanahnya cukup keras, makanya saya menggunakan metode ini supaya tanahnya jadi gembur teman-teman. Tapi kalau di daerah Sampit biasanya tanahnya itu tanah gambut yang sudah dari awal gembur teman-teman. Tapi ada sebagian juga di daerah Sampit itu tanah putih juga teman-teman.
Jadi metode ini sangat cocok untuk tanah yang keras teman-teman. Karena biasanya kalau salah olah lahan, tanahannya akan keras walaupun tanaman itu kita pupuk, itu tidak ada perkembangannya teman-teman. Biasanya tanaman itu akan kerdil walaupun pupuknya kita banyak, tercukupi, semprotnya kita rutin, tapi untuk pertumbuhan tidak akan maksimal teman-teman, karena kualitas dari olah lahannya yang salah, juga tanahnya yang padat. Walaupun kita pupuk, kita semprot dengan rutin, itu tidak akan bagus. Jadi olah lahan itu juga penting menurut saya teman-teman. Penting untuk perakaran tanaman bawang daun kita. Seperti kita membuat rumah, itu sangat penting untuk fondasi awal teman-teman. Kalau kita fondasinya abal-abalan, bisa-bisa rumah kita akan retak atau roboh teman-teman. Begitu juga tanaman bawang daun teman-teman. Tanaman bawang daun juga membutuhkan fondasi atau olah tanah yang bagus teman-teman, olah lahan yang bagus, kegemburan tanah supaya pertumbuhan dari perakaran tersebut bekerja lebih maksimal teman-teman. Dan tanaman ini sudah memasuki tahap pruningan teman-teman. Jadi ini tanaman bawang saya sudah seharusnya dipruning, dan ini tanaman yang baru kemarin saya tanam teman-teman, masih tidur ya. Jadi untuk penanaman saya tidak potong daun. Jadi sebentar lagi saya akan pruning bawang daun ini, dan selanjutnya saya akan memberi pupuk susulan pertama teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman sekalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.